Halo para pecinta drama India Radha Krishna. Ini adalah sinopsisnya ya guys. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk Anda semua menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya guys, agar akun ini tetap berkembang. Episode ini dimulai saat Krishna melanjutkan pertempuran dengan Kualapade, gajah Asurkans. Gajah mencoba untuk menginjak-injak Krishna, tetapi Krishna melemparkannya jauh, kemudian mematahkan satu gadingnya, melompat di atasnya dan menusuk gading ke kepala gajah dan melompat kembali ke bawah. Gajah jatuh mati. Warga Mathura merayakannya, sementara tentara Kans melarikan diri karena takut akan Krishna. Radha menonton acara melalui mata suka, berpikir jika Ugrapat Baba juga melihat keahlian Krishna, dia akan berhenti membenci Krishna. Krishna berbicara kepada warga Mathura bahwa ia membunuh gajah Kans Asur dengan gadingnya sendiri. Sekarang saatnya untuk Kans terakhir. Tentara memberitahu Kans bahwa Krishna membunuh gajah. Kans mengatakan dia tidak akan bertarung dengan Krishna. Biarkan dia bertarung dengan tentara dan saudara Asurnya terlebih dahulu. Krishna memprovokasi Kans untuk keluar dan bertarung dengannya. Dia terbang tinggi dan mengukir gading ke bumi dan mengatakan dia akan menghancurkan Kans seperti cara dia mengukir gading ini ke bumi. Devaki dan Basudeb senang mengetahui putra mereka telah tiba. Perintah Kans untuk membunuh mereka. Berpikir Krishna akan menjatuhkan ide berkelahi jika dia menemukan orang tuanya mati. Krishna menjentikan jarinya dan membuka pintu penjara. Semua kawan karib lari, diikuti oleh seorang lelaki tua. Orang tua berjalan keluar. Semua orang memanggilnya sebagai Raja Ugrasen dan membungkuk di depannya. Akror melantunkan Raja Ugrasen Kijai. Ugrasen bertanya pada Krishna, apakah dia datang? Krishna berjalan kepadanya, memanggilnya Nanasri dan mengatakan dia harus datang untuk mendirikan Ragma Ugrasen. Mengatakan dia tahu dia adalah ilahi dan Tuhan karena kedatangannya disisirkan sebelum dia lahir. Krishna mengatakan dia dilahirkan untuk membunuh Kans. Ugrasen memintanya untuk tidak membunuh Kans dan memberinya kesempatan untuk mereformasi. Krishna mengatakan itu bertentangan dengan alam. Ugrasen mengatakan sebagai orang ayah ingin melihat putranya hidup dan direformasi. Krishna membayangkan Radha yang menjelaskan secara rinci bahwa cinta ayah sangat istimewa di dunia ini. Ayah hanya tahu untuk melindungi anak-anaknya, jadi dia harus menghormati permintaan ayah. Akror meminta Krishna untuk tidak memberikan kesempatan dan membunuhnya. Krishna memberitahu Ugrasen bahwa sesuai keinginannya, dia akan memberikan kesempatan untuk berubah. Ugrasen merasa senang. Krishna membunuh Kans. Krishna menerima permintaan kakeknya dan mengatakan atas permintaan ayahnya, Kans pasti akan diberi kesempatan. Kakek berterima kasih padanya. Krishna memberitahu kakek bahwa dia bisa mencoba apa saja untuk mengubah sifat Kans. Begitu kakek pergi, Balaram bertanya mengapa dia menentang nasib, karena Kans harus mati melalui Krishna sesuai nasib. Krishna mengatakan tidak ada yang bisa mengubah nasib Kans, pasti dia akan menemui takdirnya. Di penjara, Kans menertawakan Devaki, mengatakan lampu akan padam dan Krishna akan segera mati. Devaki memperingatkan bahwa putranya telah mencapai untuk membunuhnya. Kans tertawa bahwa tidak ada yang berani membunuhnya.
Ayahnya berjalan dengan mengatakan, dia tidak bisa lepas dari kematian. Jika lebih baik dia memperbaiki jalannya dan mengubah perilakunya. Kans berteriak, yang membiarkan orang tua ini keluar dan memerintahkan penjara untuk merantai ayahnya. Saudara perempuan dan Bill menyeret mereka keluar karena mereka adalah pendukung Krishna dan membiarkan mereka melihat akhir dari Krishna. Kans menyeret ketiga dan bertanya di mana Krishna. Apakah dia bersembunyi karena takut? Akror mengatakan dia yang takut padanya dan dia adalah Kans. Semua warga Mathura yang hadir di sana mengatakan bahwa mereka adalah Krishna. Krishna berjalan ke Kans mengatakan dia adalah Krishna dan mereka semua tidak takut padanya. Dia memperingatkan Kans bahwa ajalnya telah datang dan dia harus berani turun dan bertarung dengannya. Kans tertawa bahwa anak mungil ini berpikir dia dapat membunuh Mahabali Kans. Dia harus menghadapi prajuritnya di hadapannya. Dia memanggil 8 prajurit hajatnya yang paling mematikan dan memerintahkan mereka untuk membunuh Krishna. Prajurit jahat Kans menyerang Krishna. Krishna dan Balara menghukum mereka satu persatu dan melemparkan mereka jauh. Krishna memerintahkan mereka untuk menggunakan sihir hitam mereka. Prajurit jahat menggunakan sihir hitam dan menyerang Krishna dan Balaram. Balaram bertanya kepada Krishna, mengapa mereka tidak juga menggunakan sihir? Krishna mengatakan, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi dan perkelahian. Mereka dengan abu dengan tangan. Prajurit Asur jatuh, tetapi bangkit dan serang Krishna dan Balaram lagi. Krishna dan Balaram melompat tinggi dan membiarkan kekuatan jahat Asur saling membunuh. Balaram memperingatkan Kans bahwa prajurit jahatnya sudah mati dan sekarang giliran dia. Kans mengatakan tidak mudah membunuhnya dan dia akan bertemu seseorang sekarang dan menghilang. Balaram bertanya kemana dia pergi. Krishna mengatakan untuk menemui orang tuanya di penjara di mana ajalnya ditulis. Krishna bergulat dengan Kans dan menghukumnya secara brutal.